Shalom, kita berjumpa kembali di Pesan Surgawi. Apa kabar saudara semua? Hari ini kita akan sama-sama secara singkat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya akan beri sebuah ilustrasi, saudara. Pasti kita semua pernah mendengar seorang raja yang sangat terkenal bernama Alexander the Great atau Alexander Agung. Ketika Alexander Agung ini sedang dalam puncak kejayaannya dan tiba-tiba dia harus berada di deathbed. Deathbed itu artinya dia sekarat, hendak mangkat gitu ya kalau untuk raja, hendak meninggalkan dunia ini. Dia punya death wishes, dia punya permintaan-permintaan kepada anak buahnya. Dan wishes yang terakhir dari Alexander the Great, dia memanggil semua tentaranya dan semua jenderalnya dan memberikan 3 permintaan. Yang pertama, Alexander the Great mengatakan, dokter-dokter terbaik yang harus membawa peti mati saya nanti. Yang kedua, dia mengatakan, kekayaan yang telah kuperoleh semuanya, uang, emas, batu-batu, intan berlian yang berharga, tolong nanti semuanya sebarkan sepanjang jalan sampai ke tempat pemakaman. Dan yang ketiga, tolong nanti saya ketika dibawa, ditandu, tolong jangan tutup tangan saya, tetapi biarkan tangan saya terlepas, tergemulai seperti itu. Dikatakan demikian, supaya mereka itu tergantung keluar di luar peti supaya semua orang bisa melihatnya. Dan salah satu jenderal dari Alexander Agung ini kaget, kok permintaannya aneh-aneh. Dan akhirnya dia pun bertanya, maaf Paduka yang mulia, mengapa kok demikian? Dan akhirnya oleh Alexander Agung dijawab demikian. Yang pertama, saya mau dokter-dokter terbaik di negeriku ini yang membawa petiku untuk membuktikan bahwa di hadapan maut, bahkan dokter-dokter terbaik sekalipun tidak punya kekuatan, kemampuan untuk menyembuhkan aku. Yang kedua, kenapa kok hartanya harus disebar? Alexander Agung menjawab, saya mau jalanan itu dipenuhi oleh semua harta-hartaku supaya semua orang melihat bahwa kekayaan material yang aku dapatkan selama ini akan tetap ada di dunia, tidak akan menyertai aku kemana aku pergi nantinya. Dan yang ketiga, kenapa kok saya memerintahkan untuk supaya tangan saya itu bisa tetap tidak dijaga begini, tetapi tangannya terbuka dan mungkin tergoyang-goyang, tergemulai seperti itu. Dia mengatakan supaya orang-orang tahu bahwa kita datang ke dunia ini dengan tangan kosong, dan juga kita meninggalkan dunia ini dengan tangan kosong. Setelah semua harta yang paling berharga itu kita hambur-hamburkan. Dan Alexander Agung ini mengatakan harta yang dimaksud itu adalah waktu. Dari ilustrasi ini kita belajar bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang ada. Seperti firman Tuhan juga mengingatkan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, dari kata Yunaninya bukan mempergunakan tapi redeem, exagorazo. Artinya kita ini sedang menebus waktu. Ayo waktu yang ada kita gunakan dengan bijaksana. Setia dalam hadirat Tuhan, senantiasa berdoa. Kita tahu pertolongan Tuhan akan segera datang. Kita tahu pertolongan Tuhan tidak akan pernah berhenti melanda kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.